Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Kalau sama Anwar, kalau sama siapapun kita nggak pernah main settingan atau janjian dulu nggak. Kita biasa main langsung di spontan aja di. 2024 melihat perjalanan karir kamu di tahun ini seperti apa? 2024 ya alhamdulillah walaupun syutingnya nggak tiap hari tapi masih terus ada terus. Kalau dulu kan sebelum-sebelumnya ada stripping, ada ya pokoknya syuting tiap hari, tapi kalau 2024 sih jadwal syuting agak berkurang, tapi alhamdulillah masih ada dan masih banyak. Ini menjadi musician paling di hati pemirsa MNC TV seperti apa sih mungkin? Waduh, senang banget ya kalau disuka banyak orang. Terima kasih lah pasti buat pemirsa MNC TV ya. Karena memang gue lagi sering di sini di MNC TV. Terima kasih banyak buat pemirsa penontonnya MNC TV. Yang paling diingat atau ada nggak sih langganan main apa gitu yang pemirsa itu biasanya paling suka banget gitu melihat Mas Ferdi? Punten, boleh ikutan MNC di depan? Ya. Yang paling sering apa ya? Karena udah banyak banget ya di MNC ini kita main. Udah nggak inget satu-satu, soalnya udah kebanyakan main di MNC tuh. Ya yang paling seru ya pasti di sini juga masih kita seringnya main sama artis-artis, yaitu sih salah satu yang menarik lah artis-artisnya. Di sini banyaknya juga artis-artis senior, jadi pernah juga ngerjain artis senior walaupun dalam hati agak-agak canggung gitu. Magician sendiri melihat kata magician sendiri biasanya kalau Mas Ferdian tuh membawanya tuh membranding diri itu gimana sih? Kalau magician pada umumnya brandingnya itu agak misterius, agak serem gitu. Terus kebanyakan magician itu kan one man show. Kalau gua tuh membranding seremnya mungkin dari tampang ya. Tapi membranding di tampilannya dibawa santai, dibawa fun aja, dibawa cenderung dibawa lucu lah gitu. Tadi kan Mas bilang biasanya aku mainnya sama artis-artis. Sejauh ini favorit ngerjain siapa sih? Kalau paling favorit itu sebenarnya paling favorit ngerjain Anwar. Walaupun bosen tapi seneng gitu. Kan sering banget ya di MNC juga sering ngerjain Anwar, di TV-TV lain juga. Kalau dibilang bosen, ketemu dia lagi. Dikasih skrip sama tim kreatif kan, ngerjain Anwar lagi. Dibilang bosen, cuman seru dan yang pasti penonton banyak yang suka. Bisa dibilang jadi lebih natural nggak sih? Karena tapi sebelumnya udah ada TikTokan baru mengenal Anwar dan lain-lain gitu-gitu atau gimana? Kalau sama Anwar, kalau sama siapapun kita nggak pernah main settingan atau janjian dulu nggak. Kita biasa main langsung di spontan aja di pas on air ya. Kalau Anwar itu kenalnya justru bukan di sini, kenal sama Anwar di TV sebelah. Kenal sama Anwar, terus ya yang paling seru tuh kalau Anwar itu kan memang dia orangnya lucu, bocor. Jadi benar-benar natural gitu. Ketika dikerjain, disugesti, semuanya keluarnya natural. Dan udah pasti ya dengan Anwar yang begitu ya lucu lah pokoknya kalau Anwar tuh. Tapi ngeliat pemirsa MNC banyak juga yang fans sama Mas Ferdian juga dan semakin terkenal juga dia bergabung di MNC TV. Ya terima kasih kalau memang banyak di MNC banyak yang suka, terima kasih banyak buat penonton MNC. Biasanya ini nanti malam di KDI akan ada apa mungkin Mas Ferdian? Malam ini itu rencananya kita live di KDI 3 besar ya. Kalau tim kreatif sih mintanya kolaborasi sama Limbat, tapi sampai sekarang belum tahu nih mau main apa ya, lihat ntar aja lah di set gimana jadinya aja nanti. Nah ini nih kadang tektokan sama magician lain tuh bagaimana sih Mas Ferdian? Tektokan sama magician lain, nggak semua magician bisa nyambung ya satu sama lain. Magician dengan satu yang dengan yang lainnya itu nggak semuanya bisa nyambung. Cuma alhamdulillah selama ini sih saya main sama Master Limbat, terus sama beberapa magician lain ya. Pernah juga sama Pesulap Merah, itu tektokannya enak gitu. Kita cukup tahu apa yang dia mainin, apa yang kita mainin, ya udah kita bisa nyambung. Gitu. Kalau mungkin di flashback berarti memulai karir magician dari tahun berapa sih? Kalau berkarir dari dunia magician ini dari tahun 2004,
tapi tembus di TV nasionalnya, mulai jadi artisnya itu 2010. Berarti sekarang udah 14 tahun. Alhamdulillah udah 14 tahun masih bertahan. Nah, mempertahankan ini pastikan up and down bagaimana Mas? Ya, kalau up and down itu pasti mempertahankannya, yang pasti ya mental kita mesti siap, terus kita harus selalu kreatif, terus ya terus berkarya aja deh gitu. Kita harus terus berkarya, terutama ketika kita lagi down, itu jangan stop, tapi kita berkarya aja terus, jangan berhenti. Ada nggak sih sejauh ini yang paling sulit yang dilakukan sama Mas Gar dalam dunia ini? Dalam dunia magic itu kesulitan itu ketika sebetulnya kesulitannya eh, menyatukan keinginan pihak TV atau tim kreatif sama apa yang kita bisa. Ah itu tuh kesulitan nyambunginnya karena di TV itu kan nggak semena-mena semau-mau kita kan. Kita mau nampilin apa itu harus atas persetujuan tim produksinya, tim kreatifnya, atau kebanyakan justru permintaan dari tim kreatif. Ya, itu sih kesulitannya kita menerjemahkan apa yang diinginkan oleh tim kreatif. Kesulitannya di situ aja. Ada target nggak sih yang belum Mas Gar lakukan atau bermain apa yang belum tertaklukkan? Target karena udah ribuan episode juga ya di TV dari 2010 sampai sekarang 2024. Kalau di dunia magician itu sebetulnya udah hampir tercapai semua ya. Justru target itu sekarang di bidang lain. Ada di bidang lain karena kebetulan tahun 2024 ini kan jadwal syuting nggak terlalu padat. Jadi gue punya band, nah sekarang lagi fokus di band. Targetnya ya di tahun-tahun depan mudah-mudahan lagu-lagu kita bisa diterima. Ini akan beralih profesi tuh atau Nggak alih profesi juga sih sebetulnya, cuman supaya nggak jenuh, kebetulan kan dari dulu juga punya band dan hobi nyanyi. Kalau dibilang jago nyanyi enggak, tapi bisa lah, cocok lah buat jadi vokalis band. cocok nih berarti KDI mau ikut ajangnya? Boleh, cuma sayangnya KDI kan kontes dangdut Indonesia. Nah bandnya sekarang pop alternatif. Kecuali nanti mungkin kita bikin lagu kita dibikin dangdut nggak apa-apa deh. Gitu. Tapi ngeliat juga peserta ini udah grand final KDI, ngeliat sebagai seorang penyanyi yang memang juga hobi menyanyi juga ngeliat potensi grand final kita bagaimana? Grand final bagus-bagus ya. Pastinya kalau kalau jebolan KDI dari yang awal sampai sekarang juga nggak ada yang gagal ya. Hampir semuanya juga jadi. Walaupun mungkin beberapa penyanyi nggak jarang tampil di TV, tapi yang gue tahu mereka off airnya juga kenceng-kenceng. KDI itu bagus-bagus lah. Juri-jurinya juga kan nggak sembarangan milih penyanyinya. Gitu. Juaranya itu memang benar-benar bagus. Ada pesan nggak sih Mas Fer sebagai seorang juga yang bertahan di dunia entertain dan juga hobi menyanyi buat teman-teman? Buat teman-teman KDI, pokoknya ya kalau mau terus eksis harus terus berkarya, terus semangat, yang pasti harus tetap kreatif, itu aja sih. 2025 akan menjadi tahun seperti apa nih buat Mas Fer? Sudah ada penerawangan kah? Sebagai seorang musician, Kalau nerawang enggak, tapi kita harus optimis. 2025 Magician tetap jalan terus, band minimal salah satu lagu kita sekarang udah ada beberapa lagu lah. Minimal salah satu lagu kita booming. ini berkesinambungan nggak sih atau mungkin ngeband sambil sulap atau sambil ngapain orang gitu? Bisa sih kalau buat off air sebetulnya ya. Kalau di off air itu kan, kalau band itu kalau diundang kan dikasih durasi waktu 1 jam misalnya kan. Nah kita cuma bawain beberapa lagu kan di tengah-tengahnya kita bisa ngipnotis orang buat ngulur-ngulur waktu. Tapi kan sambil ya jadi ada, kalau ngundang kita itu dapat 2, ya band juga, nyanyi juga, entertain di magiciannya juga gitu. Jadi sekaligus ya bayarnya tapi agak mahal ya. Karena double ya. Double dong. Ngomongin hipnotis, sejauh ini ada nggak sih pakem-pakem menghipnotis seseorang atau ada nggak sih orang-orang yang memang tidak bisa ditaklukkan sudah? Iya, hipnotis itu kan orang nggak bisa dihipnotis kalau nggak mau. Ya, yang susah itu ketika diundang TV, kita ngisi acara di TV, tim kreatif maunya targetnya si A artis tertentu gitu. Tapi artisnya yang nggak mau, ya kalau nggak mau kan nggak bisa. Nah, itu aja sih yang apa namanya. Kadang-kadang suka bikin bingung, kreatifnya pengen dia dong gitu. Ya kita tanya dulu, yang bersangkutan mau nggak? Kalau bersangkutannya nggak mau, nggak bisa. Terus si artisnya nggak mau,
kreatifnya kekeh pengen dia. Nah itu yang jadi pusing buat kita. Tapi ada paham nggak sih untuk pakem-pakem mengorek seseorang dan lain-lain? Yang pasti gue kalau main di TV itu nggak pernah mau bongkar-bongkar rahasia orang. Sejak dulu sampai sekarang nggak pernah mau bongkar rahasia orang, bongkar-bongkar aib orang. Sejauh lucu-lucuan, ya tanda petik konyol-konyolan tapi lucu, oke gue mau. Karena permainan apa yang kita tampilkan di TV itu kan tim kreatif yang nentuin. Ya, kalau udah minta dong bongkar-bongkar aib rahasia seseorang, gue pasti nggak mau. Itu memang pakem. Itu pakemnya, ya. Thank you. Cukup sama-sama. Master, Mas mungkin melihat KDI malam ini grand final seperti apa sih, nanti akan bermain seperti apa aja? Oke, jadi untuk KDI pada malam hari ini, Mas Limbat akan menunjukkan beberapa aksi-aksinya. Salah satunya, Master akan mempresent peserta-peserta siapa saja yang akan tampil pada malam hari ini. Katanya Master akan memilih atau menjelas ada SJW tadi itu juga Master yang kasih lagu itu bagaimana itu? Ya betul, jadi kali ini Master kan beberapa kali juga selalu mengamati ya dari tim-tim KDI. Maka dari itu Master akan menantang para peserta memberikan kejutan lagu-lagu apa yang harus mereka nyanyikan. Mampu nggak sih kira-kira anak KDI menerima tantangan dari Master Limbat? Master kan juga sering banget di KDI ya ngelihat mana bakat dan udah sampai grand final kayak gini, gimana nih ngelihat para peserta grand final? Kata Master overall sih semuanya mereka bagus, oke-oke semuanya. Akan tetapi Master Limbat butuh sesuatu yang spesial dari mereka, semuanya udah bagus. Tapi ada nggak sih yang mampu menerima tantangan dari Master Limbat, dan Master Limbat yakin anak-anak KDI pasti akan menunjukkan terbaik. Tadi kan Master mau menantang, berarti kan ada penilaian khusus nggak sih dari Master sendiri seperti apa yang berhasil menaklukkan tantangan dari Master? Oke, jadi ada banyak hal kata Master. Ternyata Master kok bisa tahu masalah itu, Master? Kan Master bukan penyanyi. Wah, jadi Master itu akan menilai banyak hal ya, selain dari cara mereka menguasai panggung, dari mana vibrasinya dia saat menyanyi dangdut, cengkoknya, dan tetapi Master juga akan menilai keseluruhan apakah mereka benar-benar menguasai. Karena kata Master seringkali banyak peserta-peserta yang sering nadanya bahkan sampai liriknya kadang ada yang lupa ya Master ya. Sering banyak lirik yang keskip kata Master. Mampu nggak sih kalau dengan ditantang mereka langsung tahu per partnya atau liriknya sampai hafal? Ada pesan nggak sih Master? Ini kan mau final KDI juga. Oke, jadi satu pesan dari Master yang utama banget yaitu kalian harus fokus. Jangan terpengaruh apapun, pokoknya harus fokus gitu sih.